Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oren, obrolan Tikor and Friends. Bersama saya Aura dan saya Joshua. Udah lama ya gue ngobrol di sini, dan juga di sini ada Akang Ridwan Saputra sebagai pelatih dari Tikor dan juga angkatan pertama dari Tikor. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Joshua juga sebagai ketua dari Tikor angkatan tahun ini loh guys. Oke Kang, jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih. Siap, gimana? Jadi kita mau ngobrolin masalah Tikor Kang. Tikor itu apa sih? Oke, kalau misalnya kita berbicara masalah Tikor itu apa, kalau singkatan kan 13 Computer Education and Organization. Yes. Jadi masih ada kata komputer, bukan kamera. Kenapa? Karena itu ada histori. Karena zaman dulu, kalau misalnya kita boleh lihat kilas balik sedikit aja gitu. Tikor itu terbentuk dari tanggal 8 Februari 2008. 8 Februari 2008. Awal mulanya seperti ini Tikor tuh. Jadi ketika itu ada momen pergantian kepala sekolah. Dari Bapak Asep Kurniawan ke Ibu Dede. Nah, ada 4 orang kelas 11 yang pencetus ini. Tikor tuh. Yang pertama tuh ada Kang Rapi. Ada Kang Ferjan, ada Kang Uji, dan satu lagi ada Kang Ridwan. Akang. Ya. Nah, jadi waktu itu kita mikir nih, ketika ada kepala sekolah mau ganti, apa sih yang kita bisa berikan? Itu awalnya di situ dulu. Nah, lalu tercetuslah ide bahwa yuk kita bikin kayak sejenis video perpisahan yuk, dengan kita wawancara guru-guru, ngasih kesan pesannya buat Bapak Asep Kurniawan, supaya kalau misalnya ini udah tahu gitu, oh ada kesan-pesan dari guru-guru ini nih sebagai tanda perpisahan dalam bentuk video. Nah, jangan dibayangin videonya seperti yang saat ini ya. Waktu itu kita konsepnya, waktu itu kamera pun sangat susah. Bahkan HP pun, waktu dulu masih jarang ada HP yang punya kamera oke. Jadi sistemnya gimana? Kita masih pakai HP untuk merekam suaranya dulu. Jadi kita datangin tuh guru-guru Wakasek dan sebagainya, kita tanya, Ibu, kesan-pesan Ibu untuk Pak Asep Kurniawan. Nah, nanti direkam. Udah direkam, kita ambil fotonya. Jadi kebayang nggak si posisinya tuh foto Wakaseknya atau foto gurunya, nanti sama suara beliau ngomongnya. Jadi belum ada video bergerak. Iya, oke. Kayak slideshow lah. Iya. Oke, itu dia. Dari situ. Di sana kita coba, kita buat jadi, dan ketika pada saat akhirnya Bapak Asep Kurniawan resmi untuk pindah, kita kasih rekaman itu. Nah, dari sanalah waktu itu kalau nggak salah pembina OSISnya itu Pak Asepul, dan sebagai juga kesiswaan juga saya Pak Hari, itu akhirnya kita mengajukan untuk pembentukan Eskul Tikor dan di ACC. Jadi masih komputer, karena dulu sinematografi dan itu masih sebelum menjamah seperti sekarang ya, masih batasnya kan ketika kita ngedit pakai komputer aja. Jadi dulu tuh si Tikor tuh masih di ranah komputer. Nah, makanya masih komputer, bahkan sampai sekarang masih komputer. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada waktu itu, nah kebetulan waktu itu ada Kang Rapi yang ada kameranya, Kang Ferjan yang punya komputer untuk ngeditnya, Kang Uji yang punya akses ke sana ke sininya. Nah, kita kolaborasi dengan segala keterbatasan, dibantu juga dengan teman-teman yang lain yang seangkatan sama Akang waktu itu juga. Kita saling membantu dan akhirnya jadi. Gitu. Jadi asal mula Tikor tuh itu. Jadi tanggal berapa tadi? 8 Februari 2008. Ingat ya, berarti udah berapa tahun Tikor sekarang? 2008 ke 2022? Di 14 tahunan, 24. 14. 24 musuh lama. Jadi gitu ya. Oke. Kan udah nih asal mula dari Tikor. Sekarang apa sih tujuan sekarang dibuatnya Tikor? Kalau kita buat tujuan, pasti kita akan berbicara masalah kalau saya sih kenapa Tikor itu harus ada dan lain sebagainya. Cuman intinya tujuan utama saya tuh pengen mewadahi siswa-siswi yang di SMA 13 ini sebagai wadah untuk anak-anak yang suka sinematografi, fotografi dan lain sebagainya. Itu pertama. Tapi sebenarnya kalau tujuan dari Tikor sendiri, saya pengen ngebuat Tikor itu kayak rumah. Rumah buat para anggotanya. Karena gini, banyak juga kan kalian nanti mau pengen jadi alumni dong. Mau ya. Semua yang di sini terus ya. Alumni, kalau misalnya kita berbicara kalau misalnya itu kan akan ada masanya kita tuh pengen kembali ke sini sebagai alumni. Nah, saya pengen Tikor itu menjadi alasan kalian untuk pulang lagi ke sini. Nah, gitu. Jadi
untuk saat ini tujuan utama saya pengen itu. Jadi untuk segi-segi yang lain seperti keterampilan dan sebagainya semuanya bisa mengikuti. Cuma saya pengen gimana caranya biar Tikor itu menjadi seperti keluarga. Buat kalian, buat nanti adik-adik kalian, bahkan buat untuk nanti saya, walaupun misalnya nanti saya sudah tidak jadi pelatih, tapi saya ketika pulang ke sini saya ada alasan, oh ya saya pengen kumpul sama anak-anak Tikor. Gitu. Selain tujuan yang lain kan untuk misalnya secara harfiah, visi misi dan lain sebagainya itu kan udah lumrah lah. Cuma untuk tujuan utama saya dulu pengennya seperti itu tuh. Ya. Kalau pencapaian dari Tikor selama dari awal sampai sekarang itu apa aja sih Kang? Pencapaian kalau kita berbicara masalah prestasi, ya alhamdulillah ada beberapa prestasi yang udah diraih. Kalau misalnya seingat saya nih ya, ketika tahun 2010 itu kita itu menang juara pertama City Success Fund, itu tingkat nasional. Kita ngeliput 2 pawon. Itu masih dengan Bu Dede, guru geografi ya, Bu Dede. Itu alhamdulillah kita juara ke-1 City Foundation. Terus ada angkatan Kang Jaldi, Kang Eki, itu kita juara ke-5 itu Smart Generation. Smart Generation itu dengan sama tingkatnya juga nasional, posisinya kita waktu itu menggerakkan gerakan melawan sinetron tidak bermutu. Nah itu kita tembus, ada tuh, kita dapat juara ke-5. Lalu di Unisba pernah mading digital. Dan yang lain-lain, terakhir yang saya paling ingat ya Joshua. Iya. Yang juara apa Jo? Juara 3 film gubernur. Juara 3 gubernur ya, konten kreatif. Konten kreatif. Nah itu yang paling baru. Sisanya waktu itu kalau nggak salah ada, tapi saya lupa. Saya lupa karena posisinya ini. Cuman kalau kita berbicara masalah pencapaian, kalau misalnya buat saya pencapaiannya lebih banyaknya adalah saya sudah pengen sudah mencapai Tikor tuh dalam tahap ya jadi rumah. Intinya posisinya, jadi pencapaian yang paling tinggi itu adalah saya di sini bersama kalian tuh udah seperti apa ya, kakak adik lah. Sama dengan alumni yang lain juga. Insya Allah dengan adanya Tikor tuh kita jadi rekat, nggak ada lagi misalnya kagok dan lain sebagainya. Kalau ada apa-apa suka keep kontak walaupun sudah jadi alumni. Sebenarnya itu pencapaian yang saya sangat puas itu. Kadang gini, saya pengen pencapaian yang utama itu saya pengen ada sumbangsih dalam sedikitnya bukan mendidik terlalu jauh untuk memberitahu kalian supaya tidak menjadi generasi-generasi yang misalnya misalnya generasi nyir, jangan seperti itu. Kebanyakan yang saya tahu anak-anak Tikor yang udah saya kenal itu alhamdulillah semua baik-baik. Semua baik-baik, semuanya menjadi yang sukses dan memang ada berkarakter. Dalam artian ini berkarakter. Nah itu yang sebenarnya sangat saya puas, karena gini pun dari awal saya katakan untuk ke anak-anak Tikor, ke anggota Tikor yang lain, ilmu itu kita bisa cari, attitude dan etika yang susah. Itu intinya. Nah alhamdulillah selama saya menjadi pelatih, saya bertemu dengan anak-anak Tikor, pengurus-pengurus Tikor dari angkatan yang pertama saya latih sampai sini, alhamdulillah semuanya benar-benar artinya apa ya, sopan santunnya oke. Tahu cara beretika komunikasi yang baik, tahu cara menghargai orang, punya empati yang tinggi terhadap lingkungannya. Itu buat saya pencapaian yang cukup sangat memuaskan buat saya. Gitu, ya. Nah Kang, kita kan sudah melewati masa pandemi ya. Ya, betul. Nah pasti juga kita melewati masa pandemi tersebut dengan sulit gitu ya, karena semuanya dinonaktifkan, ditiadakan, dari pelajaran juga, apalagi eskul ya. Nah, kenapa sih bisa sampai bertahan sampai sekarang eskul Tikor itu? Betul. Awal dari pandemi itu ya, kalau misalnya Aura Majo tahu, tidak hanya di ranah pendidikan. Semua aspek itu terpukul. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan anggota keluarga. Banyak orang yang kehilangan apapun dalam hidupnya pada masa pandemi. Nah, lalu akan ada pertanyaan, betul ketika masa pandemi kita semua di stop. Jangankan eskul, belajar aja kita masih PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Dimana di Zoom kita tidak boleh berkumpul, kita tidak boleh cara komunikasi kita terbatas dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, kenapa sekarang masih ada? Tentu tidak jauh, kalau bisa kita jawab, itu ada andil angkatan kalian sebelumnya, yaitu angkatannya Kang Arham yang masih terus keep kontak komunikasi sama Kang juga. Dan ketika dibubarkan waktu itu, bukan dibubarkan, dibukukan ketika pandemi,
kita nggak sepenuhnya oke udah bubar, tapi akang-akang dan teteh-teteh angkatan atas itu masih peduli dengan Tikor tuh. Dan saya nitip jangan sampai ini bubar, sayang. Dan pertama sayang, kedua kan susah lagi untuk memulai kembali. Iya. Makanya waktu itu kan kerasa ya ketika pandemi kan masih selalu ada Zoom. Iya. Ya, ada Zoom. Kakak-kakak kelas masih suka ngundang ke Akang, Kang boleh nggak misi ini? Mangga, ayo. Tapi Akang bukan sebagai pelatih karena bukan pelatih saat itu, tapi sebagai alumni. Nah, Iya. di sana itu yang membuat sedikit banyaknya kita masih bertahan karena masih ada komunikasi. Bahkan sebelum mereka pun kita masih bisa sertijab. Iya. Itu sertijab. Jadi jelas ketika udah kelas 12 ini udah mau lengser, nah udah tahu nih kelas 11 nya siapa ketuanya, ada Joshua, wakilnya ada Fayas, pengurusnya ada Aura, ada Nisa, ada Keisha, itu jelas. Jadi kepada siapa lagi Tikor ini roda selanjutnya tuh udah ada. Nah, alhamdulillah ketika angkatan ini kita sudah boleh lagi eskul. Ada lagi lah anak kelas 10 yang sekarang lumayan, alhamdulillah banyak juga. Lumayan. Tiap tahun seperti itu, tapi biasanya keseleksi dan akhirnya ya beberapa orang itu wajar lah buat saya. Jadi jika Jo bertanya kenapa masih ada, itu ada andil juga. Ada andil juga dari alumni-alumni yang lain selalu ngasih support, selalu ngasih moral support dan lain sebagainya. Gimana caranya ke Akang juga selalu kontak. Kadang waktu pandemi sedihnya Akang ketika ada alumni kan biasanya kalau misalnya tiap tahun tuh kita ngadain gathering ya, selalu datang, selalu nanyain kan kapan gathering, aduh belum bisa nih masih pandemi, kita masih dibatasi untuk alumni datang dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita sudah bisa melaksanakan itu lah. Karena saya yakin kakak-kakak kalian juga udah pengen ketemu adik-adiknya, pengen ketemu ininya, pengen main. Banyak juga yang sukses, ada Kang Rapi yang sekarang di ITB, ada Kang Jaldi, ada pokoknya udah Kang Eki juga udah Kang Buana, bahkan ada yang udah bikin ini sendiri, WO sendiri kan, kayak kemarin kan Kang Rifki, Kang Rifki sama Kang Fikri itu kan udah bikin WO sendiri, sudah bener-bener bekerja di ranah ini secara profesional lebih jago dari saya gitu. Itu satu kebanggaan juga buat saya gitu. Oke Kang, yang terakhir nih, harapan dari Kang Ridwan buat eskul kita Tikor ini apa sih Kang? Harapan ya saya cuma berharap kalian semua selalu sehat. Amin. Pertama, kalian semua sukses, kalian Amin. semuanya pada soleh-soleh, pada bager-bager. Yang penting harapan utama kan saya sudah pernah bilang, kalau misalnya masalah ilmu, masalah keterampilan, masalah keahlian itu semua bisa dicari. Cuma harapan saya buat kalian kalian semua tuh harus bisa jadi generasi yang bisa ngasih solusi, bukan hanya mengkritik solusi. Iya. Bukan hanya mengkritik masalah, tapi harus menjadi generasi yang bukan jadi generasi yang nyinyir, yang hanya bisa kritik sana kritik sini, tapi ketika ditanya apa yang sudah dilakukan ataupun apa solusinya kalian tidak. Tapi gini, yang paling besar harapan saya adalah kalian tuh harus punya anak kawan-kawan dari Tikor walaupun Om itu ada empati yang besar pertama. Yang kedua ada posisinya udah empati itu ada rasa keingintahuan yang terus belajar yang terus-terusan pengen belajar, tidak pernah puas. Dan yang satu lagi, kalian harus bisa posisinya menjadi generasi yang benar-benar bisa membawa nama baik SMA 13 Bandung itu baik. Ya itu. Sekarang posisinya mau kalian misalnya bercimpung misalnya, nanti kan yang lulus ada yang kuliah, ada yang langsung kerja, silahkan berjalanlah di pet kalian masing-masing, di jalur kalian masing-masing, tapi tetap kalian harus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tahu etika, pribadi yang tahu cara komunikasi, dan pribadi yang punya empati yang besar untuk sesama dan bermanfaat untuk sesama juga gitu ya. Oke. Oke Kang, yang terakhir nih, harapan dari Kang Ridwan buat eskul kita Tikor ini apa sih? Oke, harapan saya untuk eskul ini pertama untuk kaliannya, pertama semoga sehat selalu, karena itu, kedua sukses, ketiga jadi pribadi yang baik itu dari cara berkomunikasi, baik itu dari cara beretika dan dari cara lain-lainnya, pokoknya jadi pribadi yang baik lah. Jadi gini, saya pengen harapan paling utama tuh saya pengen generasi sekarang tuh, khususnya yang kata Tikor sekarang tuh jadi generasi yang benar-benar bukan jadi generasi yang nyinyir gitu ya, tapi generasi yang bisa memberikan solusi atas masalah dan ada tindakan nyata. Nah, sekarang harapan yang benar-benar dibutuhkan oleh negara ini adalah generasi yang peka, punya empati tinggi ya, dan tahu cara menyelesaikan solusi.
Sorry mau cerita solusi menyelesaikan masalah. Jadi salah. Biasa lah. Udah sore nih ya. Nah, jadi kalau misalnya saya katakan, saya udah pernah bilang bahwa keterampilan dan lain sebagainya itu bisa mengikuti, bisa dicari, tapi etika, attitude, cara komunikasi dan lain sebagainya itu yang harus dibentuk. Salah satu tanggung jawab saya untuk membentuk itu di kalian. Jadi besar harapan saya buat kalian, mau nanti misalnya udah lulus kalian nanti ada yang kuliah, ada yang bekerja, jadilah pribadi yang sebaik mungkin di jalur kalian masing-masing. Itulah intinya harapan saya. Mau nanti kalian mau langsung bisa jadi WO, mau langsung jadi pekerja kantoran atau kuliah dulu dan lain sebagainya, yang penting ingat satu hal, bahwa kalian tuh pernah jadi bagian dari keluarga Tikor. Itu aja. Siap. Makasih banyak Kang Ya, buat makasih, Kang. waktunya, buat ngobrol-ngobrol sama Sama-sama. kita di Ya, sini. Ya sama-sama. Semoga ya kalian sukses juga lah, sehat terus. Amin. Sehat terus, intinya mah sehat ya. Iya, benar. Buat Akang Teteh juga yang dari alumni, semoga sehat terus. Kapan main lagi ke 13? Ya. Kita nongkrong lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Akang Teteh. Terutama saya kangennya sama Kang Rapi, Kang Ferjan sama Kang Fauzi tuh. Udah lama banget kita nggak kumpul kan ya. Oke. Oke. Makasih sekali lagi buat Akang, dan juga buat yang kelas 10 yang baru datang, kita mengucapkan selamat datang ya di Tikor. Silakan join aja, kita welcome kok. Oke. Cukup sekian dari kami. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you.